Marc Marquez menunjukkan bahwa ia memang Raja Aragon sejati. Ia berhasil memenangkan sprint race MotoGP Aragon malam ini. Sang juara dunia 8 kali, menulis ulang takdirnya di tanah kelahirannya. Bukan hanya sebagai pemenang balapan MotoGP Aragon 2025, tetapi sebagai seorang pejuang yang kembali dari jurang keterpurukan untuk berdiri di puncak kejayaan. Di bawah langit biru Aragon dan terik matahari yang membakar sirkuit Motorland, puluhan ribu pasang mata menyaksikan apa yang banyak orang tak lagi berani harapkan, yaitu kebangkitan Marquez yang sesungguhnya. Suara knalpot meraung, jantung penonton berdegup cepat, dan di antara deretan pembalap tercepat dunia, Marquez menunjukkan bahwa darah juara tidak pernah benar-benar memudar. Ketika start dimulai, Marquez langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Perhatian seluruh dunia tertuju sang Raja Aragon itu. Lap demi lap berlalu, dan Marquez seperti sedang menari di atas lintasan. Ia bukan sekadar membalap, ia sedang menghidupkan kembali harapan. Sorakan meledak dari tribun utama. Ia memimpin dan kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Marquez mempertahankan posisi terdepan dengan ketenangan luar biasa. Setiap tikungan, setiap pengereman, setiap akselerasi semuanya sempurna dan presisi. Di lap terakhir, para komentator nyaris kehilangan suara karena kegembiraan. Dan ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish pertama dan mampu memenangi sirkuit di tanah kelahirannya sendiri. Tangannya terangkat tinggi, sorot matanya berkaca. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini penebusan. Ini pernyataan keras, saya telah benar-benar kembali. Di Parc Ferme, saat Marquez turun dari motor, berlutut lalu mencium aspal dan tanah yang dulu menyakitinya, kini menjadi saksi kebangkitannya. 1 tahun saya menunggu momen ini, ujarnya dengan suara bergetar dalam wawancara pasca balapan. Saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah berhenti percaya. Dan hari ini, semua kerja keras itu terbayar. Kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi Marquez sejak Oktober 2021. Setelah menjalani operasi lengan, pindah dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Gresini Ducati, dan melewati masa-masa kelam penuh keraguan, Marquez membungkam semua kritik dari fans Valentino Rossi yang sempat mengolok-oloknya. Ia membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan rasa sakit. Bahwa seorang juara sejati tidak diukur hanya dari jumlah trofi, tetapi dari cara ia bangkit setelah terjatuh. Kemenangan ini juga mengubah peta klasemen MotoGP 2025. Dengan tambahan poin, Marquez kini berada kokoh di urutan pertama. MotoGP kini tidak lagi hanya soal siapa tercepat. Ia kembali menjadi panggung kisah manusia tentang luka, pengorbanan, keteguhan hati, dan momen luar biasa seperti yang terjadi di Aragon hari ini. Dan di tengah semuanya, satu nama kembali menggema di seluruh dunia, nama itu adalah Marc Marquez. Sementara itu, musim balap MotoGP tahun 2025 selalu menyajikan drama. Namun, di balik kecepatan, keberanian, dan teknologi tinggi yang dipertontonkan di lintasan, ada juga narasi yang kerap menimbulkan kontroversi. Salah satu nama yang tak lepas dari sorotan tersebut adalah seorang Marc Marquez. Bagi sebagian penggemar, dia adalah the baby alien atau pembalap jenius yang membawa angin segar ke MotoGP. Namun bagi sebagian lainnya menganggap, Marquez adalah pembalap yang kotor. Tapi apakah label itu sekadar sentimen emosional, atau ada dasar yang kuat untuk menyebutnya demikian? Marquez dikenal sebagai pembalap agresif. Debutnya di kelas Premier pada tahun 2013 langsung menorehkan sejarah dan menjadi juara dunia termuda dalam sejarah MotoGP. Tapi sejak awal, gaya balapnya telah menuai kontroversi. Jurnalis MotoGP senior, David Emmett, pernah mengatakan, Marquez tidak balapan untuk berteman. Dia balapan untuk menang. Dan dia akan melakukan apa saja untuk itu. Kritik pun bermunculan, dari pembalap lain hingga penggemar. Mereka menyebut Marquez bermain kasar, tidak punya etika balapan, bahkan berbahaya. Valentino Rossi adalah rival terbesar Marquez. Rossi secara terbuka menuduh Marquez mengintervensi kejuaraan tahun 2015. Dia tidak menghormati kompetisi, kata Rossi saat itu. Dia bermain politik di atas lintasan. Dalam olahraga yang bergerak lebih dari 300 km per jam, batas antara agresif dan berbahaya sangat tipis. Direksi MotoGP telah mengatur penalti, long lap, drop position, bahkan larangan balapan. Namun tetap saja, subjektivitas sulit dihindari. Pertanyaannya, apakah Marquez benar-benar melanggar regulasi, atau hanya menjadi korban standar ganda? Menyebut Marquez sebagai pembalap kotor bukanlah tanpa dasar. Fakta dan rekam jejak mendukung opini itu. Tapi di sisi lain,
Banyak juga yang melihat dia sebagai sosok visioner, agresif, dan inovatif. Akhirnya, Marquez bukan hanya seorang pembalap. Ia adalah simbol dari dualitas dunia balap, kejeniusan dan kontroversi, kecepatan dan bahaya, keinginan menang, dan batas-batas moralitas. Apakah Marc Marquez adalah pembalap yang kotor? Atau justru dia cerminan MotoGP yang sesungguhnya, liar, tidak terduga, dan brutal? Itu semua tergantung dari mana Anda memandangnya.